Tiba-tiba sebuah cobaan ya, diuji pemikiran, kesabaran, ketenangan, ya kedisiplinan. Ya Allah, saya bilang gitu, ya Tuhan, saya terima kasih. Telah Kau ajarkan saya, jangan lupa nikmat. Oke. Halo, selamat berjumpa lagi. Selamat datang di channel Dian Hasri Official. Saya buka aja ya. Iya, buka aja Om, biar enak ngobrolnya. Ya, teman-teman di Dian Hasri Official. Ya, saya sekarang dengan tim sekarang khusus. Tos dong Om. Tos ya. Omi, salah satu ini saya, desainer ini saya. Terus sayang kameramen kita nggak mau. Curang, iya Jaki, curang Om. ya, Nggak mau Jaki. masuk. Jadi teman-teman, saya kangen dengan komen, subscribe teman-temannya yang teman-teman sudah subscribe, sharing-sharingnya. Nah, kebetulan sudah hampir 2 bulan kita nggak ini ya, lebih ya. Terakhir kita itu bikin konten tuh di Pik tuh 14 Desember Om. 14 Desember. Terakhir. Nah sekarang sudah hampir 14, jadi hampir 2 bulan. Mau 2 bulan Om. 2 bulan. Nggak kerasa Om ya? Nggak kerasa. Nah jadi teman-teman, terima kasih. Saya mungkin juga teman-teman ada beberapa yang tahu bahwa saya sakit dan terkena yang sekarang yang disebut COVID ya. COVID. Pandemi yang sekarang ini. Dan saya harus bercerita supaya teman-teman tidak ini lagi cari-cari, dan terus terima kasih di komen-komennya yang bertanya-tanya tentang Dian Hasri. Iya. Ya, di channel Dian Hasri Official ini. Nah, terutama Jaki yang rewel, yang membaca-baca terus. Omi juga ikutan, tapi dia lebih tenang. Tapi begitu suruh duduk, Jaki yang panik. Oke, Jaki, apa Omi? Ya. Say hello dulu dan terima kasih pada teman-teman. Ya. Teman-teman, terima kasih nih sudah tetap pantengin channel kita. Terus dengan kevakuman kita yang 2 bulan itu, tadi Om Dian udah cerita, Om Dian terkena COVID ya Om ya? Iya, iya. Jadi terakhir kita bikin konten itu 14 Desember di Pik itu Om. Pik ya. Berarti kenanya Om kalau... Nah itu, ini makanya sekarang... Oh iya. Sekarang biar saya mau... Soalnya gini Om, biar teman-teman juga ini kayak buat, bukan klarifikasi ya, mungkin buat biar informasi buat iya. teman-teman. Kalau ngeliat Ya, sekarang mudah-mudahan Om Dian, berguna ya, bermanfaat, karena memang beragam ininya. Jadi tanggal 14 kami pulang dari itu, selesai bikin konten, walaupun tidak maksimal pada saat itu, karena dikejar dengan cuaca dan banyaknya orang waktu itu, Mi. Betul. Ya kan Zaki, banyaknya orang di sana, ada berbes-bes, jadi akhirnya kami tarik diri. Nah sehingga kontennya ya setengah matang. Iya. Oke. Nah tapi pun itu juga sebetulnya akhirnya kita nggak dapat. Tadinya kita mau informasikan bahwa reklamasi itu betul ada, kan gitu ya. Betul. Nah terus kami juga terkaget-kaget melihat itunya perubahan itu. Reklamasi tadi menjadi kota gitu, jadi kayak sulap-sulapan ya Mi waktu itu. Nah oke, kembali lagi kepada sesudah tanggal 14, tanggal 16 saya masih keluar rumah seperti biasa, 16 juga masih. Nah kebetulan memang ada rencana mau keluar kota Mi, walaupun kita waktu itu antara iya atau tidak pada saat itu, karena Bandung sudah lebih ketat, ya. Betul. Gubernur Ridwan Kamil sudah ini, jangan, kalau bisa jangan datang dulu deh, liburan ke itu. Nah, waktu itu saya ada yang nggak bisa saya hindari, keluarga Mi, ada perkawinan di saya nggak sebutin deh, di hotel ya.
Nah, tapi hotelnya itu sangat sangat ya, menurut itu tidak padat dan tidak ini gitulah. Tapi ya itu tanggal 7 ya, kalau nggak salah 6-7 gitu lah. Desember. Baru sebelum ke peak. Sebelum ke peak. Okay. Itu kan ada seminggu, Mi. Bisa, seminggu ya, Mi. Nah, terus Omi masih sehat, saya sehat, saya ini masih ini kita. Nah, sesudah 16, 17, 18 saya swab. Nah, ini lucu swabnya. Swabnya kenapa? Swab, ya. Karena memang yang mau traveling itu ke Bali itu. Ke Bali, ada rencana. Ada rencana. Saya ada rencana, tapi waktu itu bicara sama tim. Berani nggak pergi gitu. Ya. Kan kira-kira begitu ceritanya ya. Kita ceritain begitu aja deh. Betul. Nah, terus akhirnya karena udah beli, sebagian ini udah beli tiket. Nah, terus persyaratan berangkat itu tanggal 22. Tanggal 18 saya swab Jumat sore. Iya. Hasilnya tanggal 19. Dan besokannya hari Sabtu. Kalau nggak salah tanggal 19. Iya. 19 Minggu tanggal 20, 21, 22. Flight pertama, flight pagi, ya ke Bali. Nah, jadi jam 6 pagi itu, Mi. Nah, terus jam 1, jam 2, di email saya bunyi dong. Apa namanya? Sabtunya tuh. Hari Sabtunya, saya sudah swab. Sudah swab, ya. Saya masih bercanda-bercanda sama itunya. Gitu. Nah, terus hari Sabtunya positif, Mi. Saya sama istri yang mau berangkat kan kebutuhannya 2. Om Dian sama Tante Vera tuh ya? Nah, sama Vera sama istri saya positif. Terus keluar dong recordnya. Tapi ini mudah-mudahan tidak menyalahi. Saya cuma menyebutkan itunya aja. Sorry. Nah, jadi CT value saya 31,8. City value itu ya, imun kita imun. Harusnya itu pakai 40. Oh. Nah, ini yang kalau kedokteran. Jadi ada 40, ada yang 35. Kalau 35 itu turun lagi itunya. Oh, nilai itunya. Ya, kadar bawahnya lah ya. Ambang batas atau toleransinya dan sebagainya. Nah, kalau menurut kedokteran saya tidak reaktif, tidak menularkan, sedikit tidak menularkan. Asal jangan saya drop. Oh. Gitu. Nah, istri saya waktu itu, Vera, 26. Di bawahnya Om berarti? Di bawah 30, Mi. Itu agak-agak ini. Agak dan riskan. Itu infection. Oh, sudah terinfeksi COVID. Nah, sehingga dia bereaksi. Gitu. Itulah yang reaksi yang menularkan. Nah, kalau saya wallahualam nggak terlalu menurut dokter udah cukup aman, tapi jangan sampai masker nggak boleh lepas. Kenapa? Jangan sampai datang dari luar badan saya, di luar hidung saya dan sebagainya. Kira-kira begitu. Pemahaman saya loh, bukan pemahaman dokter. Dokter menceritakan banyak itu teknis itunya. Pada saat saya hari Sabtu saya panggil dokter. Saya ketemu dokter, terus konsultasi. Kebetulan dokternya itu dekat itulah. Nah, terus dia bisa ke rumah. Dia ke rumah karena sih udah kayak saudara lah dokternya. Dokter keluarga lah ya. Dia dokter keluarga. Ya. Nah, sudah akhirnya terus Vera yang dia ini. Yang dipantau terus. Dipantau terus sama dia, terus diberikan obat dan sebagainya. Saya juga diberikan obat. Nah, terus yang lebih ditekankan untuk lebih tenang, lebih sabar, lebih memperhati istri saya. Kalau saya cuma pesannya gini, Mi, teman-teman, tetap sabar, jangan panik dan semangat. Nah, sehingga saya yakin dengan itu. Terus istri saya 26 itu dia ada sakit. Oh, ada gejala? Ada gejala sesudah datang obat itu mungkin bereaksi. Nah, mulai dia sakit kepala. Nah, terus mulai keringetan. Nah, saya alhamdulillah syukur saya nggak rasa apa-apa. Mungkin itu yang disebut dengan tanpa gejala itu ya? OTG. Itu mungkin jangan-jangan, Mi. Iya. Nah, jadi saya nggak ada apa-apa. Nah, cuma pada saat hari apa gitu saya merasa
kok kayak sakit, apa namanya, kayak masuk angin. Kok kenapa badan saya nggak enak ya, rasa nggak enak gitu. Tapi saya nggak peduliin, tapi sesudah itu baru, oh ini mungkin gejalanya waktu itu. Yang waktu saya merasa nggak enak, merasa nggak ini gitu. Selasa, Rabu, Kamis itu kali. Nah kira-kira itu. Nah saya berbagi aja ini, Mi. Berbagi kepada teman-teman, artinya COVID itu ada. Betul. COVID itu ada, kita jangan sembrono, jangan lalai, kita harus disiplin. Ternyata harus disiplin. Oke, apa itu disiplin? Nah, saya bercerita, hari pertama istri saya mulai sakit. Hari pertama, hari Sabtu itu malam dia udah mulai sakit ini kepalanya. Berputar-putar katanya. Nah, tapi waktu itu saya pikir istri saya kan pernah jatuh waktu itu. Oh iya. Waduh, ini yang nggak selesai dulu, karena pada saat waktu di PON dia dirawat Februari, ini kayak gini nih 1 tahun yang lalu. Februari, nah Maret itu sudah mulai datang COVID yang pertama tuh. Oh, nah iya, betul. Nah saya waktu berobat jalan istri saya, Vera ini, istri saya ini ke PON itu, tadinya dokter belum pakai ini. Oh iya. Dokter belum pakai ini. Belum pandemi itu. Belum. Iya. Nah tiba-tiba saya waktu cek itu ya per 10 hari dua ada yang itu gitu. Nah rutin itu. Untuk ngecek apa semua ininya, scanningnya, apanya semuanya gitu. Nah, tiba-tiba dia udah ini. Pak Dian di situ aja katanya. Ibu di situ dulu sebentar. Dia ambil itu masker, pakai ya Bu katanya. Iya. Wih, ada apa nih Dok gitu? Udah ada gitu. Saya nggak usah sebutin dokternya. Sudah. Nah, akhirnya udah. Terus akhirnya saya di-scan, istri Vera di-scan apa gitu. Nah, itu artinya yang sakit kepala itu. Jadi saya pikir jangan-jangan itu berobat yang nggak selesai. Betul. Mengandalkan obat. Iya. Tapi kan scanning apa kita takut. Iya. Waktu itu. Nah, jadi akhirnya dokter aja bilang stop aja dulu karena pada terakhir kita by virtual atau by phone. Dia bilang udah aman aja Bu, asal jangan naik pesawat dan sebagainya 4 bulan itu. Oke, lama-lama aman dan lama-lama ini tambah besar. Ini keterbatasan ruang kita tambah kecil. Iya. Nah mudah-mudahan dengan vaksin ini mudah-mudahan Indonesia lebih mengecil, jangan melebar lagi yang seperti sekarang melonjak. Nah itu Mi. Nah saya kembali lagi bercerita. Tiba-tiba saya nggak ke rumah sakit, saya isolasi mandiri berarti Om. Isolasi mandiri. Hari Sabtu hari Minggunya Minggu pagi saya minta tolong. Saya kan tinggal sama anak saya Ginda ya. Anak satu-satunya. Nah terus sama cucu 3, sama mantu dan cucu 3. Nah kebetulan rumah itu kan ada ada 2 gitu lah Mi ya. Satu buat tempat makan kita, tuh dapur apa semuanya kita suka nongkrong di situ. Dan satu lagi emang ruang tamu dan baru kamar gitu. Nah jadi hari pertama saya lockdown di kamar saya. Istilah gitu, klaster. Minggunya berarti Om ya? Sabtu dapat kabar. Dapat kabar jam 3 itu dokter masih ini saya, terus dia ini dia kasih kirim obat dan semuanya saya dikasih itu. Terus dikasih nomor semuanya lah. Kalau ada apa-apa dicatat, diinget-inget gitu. Supaya dia bantu itunya gitu. Nah, udah. Tapi tunggu deh sampai 3-4 hari ini masih ini. Ini akan reaksi mau kemana dia? Kita kan nggak ngerti. Si virusnya itu. Mau kemana dia? Ya. Betul Om. Mau kemana? Mau menyerang apa? Itu kan kalau sesak napas berarti paru. Betul. Nah kalau dia sumbatan berarti darah. Nah makanya ada pengencer darah. Nggak boleh darah kental. Kalau darah kental itu dia ininya. Mulai lagi dia katanya ini. Gitu. Ya, kita nggak ini awam ya, ya kita takut menyalahin ini. Nah, tapi ada 2, napas dan darah. Gitu. Yang mesti diperhatikan. Yang mesti diperhatikan itu. Nah, Vera istri saya sehat menurut saya. Nggak merasa apa-apa lah. Nggak merasa apa-apa. Sehat itu nggak merasa apa-apa. Nah, tapi saya terus vitamin, terus apa semua obat sebagian ada sedikit. Nah terus saya curi. Marah dokter saya.
Pak Dian, saya bilang, Ibu gimana ini? Dok, saya cobain itu, Bu. Pengencer darah. Saya curi minum 2 kali lagi itu satu hari. Terus, Dok agak seger. Nggak, udah situ aja Pak, udah cukup gitu. Pak Dian ini kalau dilepas gitu-gitulah. Oke, sambil itu. Tapi COVID, saya ringanin ya. Begitu saya hari Minggu, saya kan sendiri di ruangan di kamar saya. Di kamar. Ya, terus kalau itu di pintu, ketok, makan, ada meja gitu untuk buat itu transit itunya, makanan dan sebagainya, atau sesudah makan di ini, pakai air panas dan sebagainya. Nah, terus hari Minggu, istri saya yang merasa ini. Minggu. Kenapa? Mulai dari, kan belum ada persiapan. Masih piring kaca. Tiba-tiba hari Minggu pagi siang sudah plastik. Udah plastik nih. Plastik yang itu apa namanya? Yang keras-keras itu loh. Melamin. Terus istri saya sedih. Kok ini begini gitu. Dia shock lah. Nah, berarti kita sudah nggak bisa pakai itu gitu. Ada apa nih gitu. Padahal itu kan praktis. Pemikiran dari anak saya dan sebagainya lah. Nah, itu mungkin bisa direndam, diapain, itulah itunya. Nah, akhirnya udah mulai dia tekanan itunya, psikis. Nah, saya masih tenang. Tapi hari Minggu siang itu mulai dia berkeringat dan sebagainya. Terus mulai dia BAB. Berarti nyerang, udah mulai nyerang. Nah, karena saya punya bacaan-bacaan dan ngobrol-ngobrol itu atau nge-browsing apa gitu. Nah, ini mau kemana dia gitu. Dan sementara saya juga, apa yang begitu Mi. Hari Minggu. Jadi berarti udah 1,5 hari kan? 1 hari ya? 1 hari, besokannya tuh Om, iya. Nah, istri saya malam tuh, tapi masih bisa sholat. Masih bisa sholat, kami masih bisa sholat. Nah, terus malamnya itu habis Isya dan sebagainya, dia itu ya ingat Tuhan lah. Mulai mendekatkan diri, berserah diri sama Allah. Nah, sudah mulai dia keringat Mi. Ininya baju. Dasternya itu udah sampai 4 kali. Nah, hari Minggu. Hari Senin pagi, dia sudah mulai lemah. Senin pagi. 2 hari tuh Om berarti? Iya. Dia mulai lemah tapi ngangkat masih bisa. Mulai hilang. Apa nih? Penciuman. Iya. Penciuman udah mulai hilang. Terus sorry Om Dian pas lagi Senin masih aman-aman aja? Aman. Aman. Tapi saya tetap nyari ini kemana nih? Iya. Aduh, jangan sampai 2 nih gitu. Nah, terus udah dong. Senin. Rupanya di luar, anak saya sama cucu saya di swab. Udah. Jadi berapa lagi? 5 ya? Selain asisten rumah ART lah. 5 mereka. Sekali swab. Belum tahu hasilnya. Hari apa tuh? Hari Senin. Kira-kira begitu Kak, saya maaf kalau lupa atau sedikit itulah bergeser itu soal waktu. Karena komunikasi terbatas. Benar, isolasi beneran. Tiba-tiba datang anak saya. Ambil ngopi. Jadi iya agak ini saya. Nih ada kopi. Kopi apa tuh? Wah, lagi di mana? Waduh, ini apa nih? Beke. Ini kopi apa nih? Kopi apa nih? Coba sini dong, teriak nggak dengeran. Oh, ini sebelum lanjut nih, Kopi apa? ya. Kopi 26. Khusus nih. Waduh, cobain ya. Udah lama juga nggak nyobain nih. Waduh, gimana, Pi? Udah lama juga kesini Om ya? Iya, udah lama. Ini tempatnya Omar. Boleh nih kalau mau kesini di daerah apa sih nih Om? Puncaknya nih Om? Lebih Malang atau apalah pokoknya gitu. Pokoknya ya. patokannya kalau ke puncak nih deket
kalau dari arah Jakarta, ini setelah Cimory apa tuh? Mountain. View kanan. Mountain ya. View Mountain. Nggak jauh tuh. Nggak jauh dari situ ya, 200 meteran kali ya. Iya. Nah, oke. Lanjut Om. Lanjut ya. Nah, jadi Sampai keluarga anak cucu di swab tuh. Di swab, kita nggak tahu nih. Nggak tahu Om tuh, nggak tahu di dalam tuh nggak tahu. Ya. Nah, jadi sudah. Tapi pasti mereka udah swab belum gitu di dalam nih. Ya. Nah, terus enak akhirnya nih. Enak. Terus Om. Senin sore si Vera mau buah minta. Saya yang minta sih, pengen ngerasain dia masih berasa nggak. Ini kan katanya ini. Tes. Hidung udah. Hidung udah. Nah, saya lidah juga bisa Om ya? Iya lidah. Iya. Lidah nggak berasa. Ya Allah. Nggak berasa katanya. Nah sudah. Pokoknya kalau ini bisa asin, bisa apa macam-macam itunya tergantung orangnya. Kalau bercerita gitu. Nah terus akhirnya saya telepon dokter, dok, ini nggak apa-apa Pak, nanti saya kirim. Dia kirim obat, oke. Nah itu apa namanya gitu, 2 hari selesai itu. Bisa ini lagi dari hari Senin sampai Rabu itu udah. Oh iya. Nah udah bisa ini lagi gitu. Sampai yang tadi yang minta buah Om. Minta buah saya dong. Saya ketok kamar. Ke anak. Ke anak minta buah. Nah saya sambil mau ngetes terus dia bilang jeruk atau apa gitu. Saya ketok. Indah, ya Pak gitu. Apa Pak? Minta buah dong gitu. Udah, dia ketok lagi kamar. Iya. Habis itu kan saya tunggu, saya bangkit. Terus istri saya masih ya gitulah. Tapi udah lemah, udah lemes. Terus istri saya coba, dia yang berdiri. Coba biar anak-anak nggak panik, gue bilang gitu, coba gitu. Senin tuh sore. Terus mana Bang katanya gitu, panggil anak saya. Ya mana Ginda gitu. Udah mah nggak usah ditutup lagi. Terus Om, kenapa nggak tutup lagi? Udah, Mama kuat nggak gitu. Terus anak saya taruh aja di situ dulu gitu kata si nyokapnya. Itu si papa nanti yang ambil. Takut nggak kuat dia kan. Buahnya itu jeruk terus sama apalah gitulah. Udah. Si istri mau nutup dong pintu. Iya. Mah, katanya, apa katanya? Udah nggak usah ditutup katanya. Loh, apa di kau ini gitu? Enggak, kita semua positif. Jadi, aduh, saya mau nangis tuh Mi. Mau nangis kenapa? Anak-anak. Satu turunan Mi. Saya bilang siapa di antara kami yang mau engkau ambil ya Allah gitu. Oh, udah sampai ke sana. Iya. Berhalu jadinya. Langsung yang tadinya saya nggak ada ini jagain istri. Tidur kurang saya Mi. Tidur kurang. Ya ada beberapa lah, saya sholat apalah, tambahan itulah. Artinya sudah mendekatkan diri itu yang tadi. Tapi istri saya udah mulai nggak kuat. Di hari Senin dan sebagainya itu tahajud dia udah mulai nggak ini. Nah cuma 3 rakaat udah saya gitulah, doa gitu. Nah sudah akhirnya saya langsung innalillahi gitu, saya bilang gitu. Ya Allah ini siapa? Gitu, ini satu ini. Terus udah cerita ini, kan 3 cucu. 3 cucu. Ini 2 kena. Anak saya kena, mantu saya kena. Cucu pertama kena, cucu kedua kena. Cucu yang ketiga yang kecil, nggak kena. Padahal masih si Zahid itu nggak kena. Mau 2 tahun Om ya? Baru mau 2 tahun. Sama ininya Omi, anaknya Omi. Beda 2 bulan ya. Iya. Nah, nggak kena tuh? Nggak kena. Gua kena. Di swab, dia kan di swab itu ikut berlima tadi. 4 yang ini, dia nggak. Udah nggak usah gitu. Kaget saya. Nah terus saya termenung. Nah akhirnya lebih lebar. Tinggal yang ke dapur dan sebagainya, ke tempat kita suka nongkrong itu, ngobrol-ngobrol tuh kan, ruang makan dan sebagainya. Kunci itu. Oh, batasnya di situ. Batas di situ. Okay. Tadinya kan batasnya di kamar saya.
Nah, terus pindahlah itu. Mulailah keluar mainan apa namanya anak-anak apa semua di situ udah. Ya. Nah, terus mulai keluar kasur-kasur itu buat mereka di situ main atau capek gitu. Nah, yang paling parah gejala yang saya ngintip dong, mulai ngintip. Ngintip dari kamar gitu, kamar ke kamar itu. Tapi saya udah keluar ke kamar anak saya. Mana mantu saya gitu. Nah, terus akhirnya udah agak tenang. Kita lihat CT-nya. Yang paling rendah mantu saya 18. Di bawah tante? Di bawah. 18 Om? Iya, Vera itu 26, ini 18, begitulah. Ginda anak saya, si Babang itu 19. Wah. Iya. Nah, kalau nggak salah ini saya ini gitu, ada sininya di ini. Medicalnya, tapi kan nggak boleh, nggak boleh. Nggak bagus lah, nggak pantas. Kita melampaui institusi. Nah, dia Albira 21. Somba, adiknya dia, yang kedua 22, 23. Nah, berarti kan di bawah ini, dan ini menular. Yang Menurut medis, ya kan, ini yang menularkan. Bukan O3 lagi, udah menular. Nah, menularkan lah. Nggak tahu saya perbedaan OTG itu apa yang Omi tadi juga. Saya juga lagi itu. Tapi oke, kita nggak bahas itu, takut salah. Nah, pada teman-teman, saya mulai di situ beban itu naik ke atas. Tadi kan nggak beban saya berdua, istri saya aja. Waduh, ini udah ini nih gitu, istri saya apa udah mulai dalam 2 hari saya bantu dia, saya angkat berdiriin, terus ke kamar mandi udah mulai lemas nih. Hari Senin itu udah mulai lemas. Padahal berapa lama sih ini saya dari kamar tuh ke kamar mandi ya kan? Walking toiletnya berapa lah. Nah, sudah saya pegangin di kloset, saya itu jagain supaya nggak jatuh apa semuanya, udah mulai lemas. Nah, terus kalau itu pun juga saya angkatin, saya ini gitu. Nah, tapi dia tetap kalau BAB atau itu dia sendiri, dia nggak ini, keluar. Nah, gitu. Ya hati-hati ya gitu, udah. Dia flush dan sebagainya masih dia. Nah, sekarang melebar ke anak cucu. Nah, tapi saya sudah mulai lebih lebar mata saya. Tapi di situ saya lihat, saya ngintip gitu pelan-pelan gitu. Mantu saya di situ. Iya. Dengan ini meringkuk gitu. Aduh, ya Allah gitu. Terus anak saya si Babang, karena dia mungkin kepala rumah tangga di situ buat anak dan sebagainya gitu. Dia masih kemana-mana. Terus dia bilang, kau istirahat. Papa lebih ini kalau lihat ini sekarang. City-nya. Iya, betul. Sudahlah Pak. Enggak, benar betul. Nah, terus dia udah berdebat. Dia bilang, Papa kan umur. Papa tua gitu. Jadi ininya bahaya jatuhnya ini gitu. Enggak, mudah-mudahan enggak. Udah. Saya tariklah cucu-cucu saya. Tapi tetap dia enggak ini. Nah, takutlah. Jadi akhirnya mungkin takut karena tua, saya dianggap cucu-cucu ini lebih ini lagi ke sini gitu. Tapi kan udah pakai ini masker semua. Betul. Nah, sudah. Nah, itu anak saya cuma perhatikan 2 jam dia mesti butuh tidur. Recovery itunya, tenaga yang bayangin badan besar 186 gitu, 187 gitu tingginya. Badan tegap, jatuh. 2 jam saya perhatiin, 2 jam lewat dia tiduran. Nah, terus saya bilang, jangan ganggu. Ya udah, main sama Pupa gitu. Main sama Pupa aja. Nah, udah akhirnya saya bentangin itu. Mereka main di situ, sambil itu kalau mereka capek tidur. Nah, anak-anak begitu saya telepon dokter, by phone, konsultasi. Anak-anak mah cepet Pak, mudah-mudahan cuma 3 hari, 2 hari, 3 hari udah sehat lagi. Mudah-mudahan bagus itunya gitu. Anak-anak ya. Nah, betul. Nah, terus di ini naik anak-anak. Tapi kan tetap 2 minggu. Iya. Tapi sudah nggak anget, nggak ini lagi. Terus kan kita pakai ini tab.
Terus kita pakai apa namanya nih? Saturasi Saturasi ya. dan sebagainya. Bagus di atas 97, Iya, 98, 98 gitu-gitu. Aduh aman, saya bilang gitu. Cucu-cucu saya tuh ke saya, Mi. Ke saya itunya. Mainnya. Iya. Nah, karena sudah itu ternyata anak saya juga dia nggak bisa bohongi itunya ke kondisi dia. Ya kan karena kelihatan dari Kelihatan. si CT-nya itu ya. Ya, CT-nya 19, waduh, Mi. Nah, sudah akhirnya terus anak-anak main. Nah, mulai bervariasi itunya. Tadi mulai dari sakit kepala, berkeringat. Si tante nih, Om. Ya, saya cerita tante aja dulu ya, kalau yang itu. Nah, terus mulai BAB. Pencernaan berarti Ya. nyerang. Tapi yang encer. Oh iya. Ya, kita nggak usah sebutin itunya ya, nggak bagus. Nah, pokoknya BAB terus sampai satu kali dalam 2 jam 3 jam itu 4 kali. Berarti 4-5 kali. serius tuh ya? Iya, jadi sampai akhirnya saya nggak dibolehin. Tapi karena dia lemes, Ya, iya kan cairan kalau ya keluar udah kan saya angkat masih gitu. lemes, Om. Saya lihat, kamu jangan lihat gitu, nggak usah pengen lihat saya. Gitu, memang itu nggak no normally nggak ada yang itu. Ya, nah jadi bebusa malah apa gitulah. Iya. Oh gitu ya, udah berarti udah nggak ini, berarti ini memastikan ini gitu kan. Kalau dia lagi sedang itu kok sedang kena gitu kan serangan. Nah sudah di flash dan sebagainya, istri saya, terus saya mulai habis istri saya tidur dan sebagainya, ini ngasih tetap ganti masker. Jadi kita setengah hari atau ya sampai maghrib apa gitu ganti, Iya betul. sobekin, Iya. ya, terus udah itu. Nah, tapi di flash juga sih kita disiram juga. Iya, disinfektan lah ya biar aman lah Siram ini di kita aman ya. itu terus ya sobekin. Nah udah ikat, taruh di itu. Nah sudah. Nah saya mulai keliling ngegeletak. Ada yang muntah. Ada Efeknya tuh. efeknya. Nah si tante juga sempat muntah. Mau muntah 2 kali, terus udah itu berapa jam kemudian saya dia muntah lagi, tapi sudah tidak keluar. Gitu, tapi makan masih dia paksain. Iyalah supaya ada yang. Oh iya, karena ini kita yang ini ya udah makan dibanyakin deh. Iya betul. Gitu ya, gizi apa gitu, kalori dan sebagainya. Nah udah saya keliling gitu, nightmare, sungguh. Nah akhirnya ya Tuhan, ternyata ini saya bercerita lah ya, singkat kata saya menyadarkan diri saya, ya Tuhan, ini tidak ada lagi selain kekuasaan. Iya. Betul. Nah, jadi teman-teman tetap secara fisik kita tenang, tapi secara keimanan berserah dirinya, minta ampunnya sama Allah, berserah dirinya, minta pertolongan sama Tuhan. Itu apakah itu Muslim, apakah yang teman-teman atau saudara kita yang Kristen, apa semuanya, kembalilah kepada Tuhan dan ya. Allah Subhanahu wa Minta Ta'ala. petunjuk ya Om ya. Minta petunjuk dan minta dikuatkan, minta diinikan, dan jangan berpikir, ya Tuhan berikan saya, jangan berpikir, jangan berpikir, kan saya udah capek nih Mi. Itu sampai hari Rabu, Berarti. Rabu Kamis Mi. Iya. Dan itu lagi keras-keras itu Mi, pergolakan itu, pertempuran lagi, kalau itu lagi seru-serunya, lagi battle of itu gitu. Iya. Si virus itu. Virus kayak itu, ya. dengan ini kita kekuatan ini kita. betul. Nah terus mulai terjadi itu, terjadi saya terus mulai, nah saya mulai nangis Mi. Artinya ya Tuhan, saya lah gitu. Yang ini biarin deh gitu. Udah mulai kayak gitu, halu kan tuh. Halu. Emangnya siapa? Gitu. Mungkin itu pengaruh ini juga kali ya Om, karena kita isolasi mungkin di dalam Iya, rumah. Mi. Jadi biar ngebayangin sih Om, berkecamuk jadinya. Berkecamuk Mi. Nah yang biasa kita
begaul, berkawan, berinteraksi dengan teman-teman dan sebagainya, sama tetangga dan tiba-tiba harus dikurung dengan dan nggak tahu dan menunggu apa yang akan kan gitu. Begitu tambah banyak satu keturunan gitu saya kan, istri saya, anak, mantu, cucu, 1 generasi berarti. Ya Tuhan gitu. Apa kalau saya, apa istri saya, apa ini gitu. Ini anak-anak kalau nggak ada bapaknya atau nggak ada ibunya, begitu. Udah mikirnya udah macem-macem tuh. Ya, terus akhirnya minta ampun. Nah itu akhirnya dari itu semua, saya cuma satu. Saya nggak bersyukur, saya masih kasih napas, saya masih dikasih lihat sama Tuhan, itu yang membuat saya semangat. Saya masih dikasih lihat bahwa saya harus berdoa kepada diri saya sendiri, pada istri dan keluarga dan sebagainya, cucu. Dan pada adik-adik saya yang di tetangga dan sebagainya. Nah gitu. Tapi Mi, dikurung Mi. Pertama berdua saja sampai hari Senin sore. Iya sore malam gitu. Terus cucu 2 hari mereka udah sehat Mi. Kayak nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Tapi mereka tahu bahwa mereka kena. Itu gimana Om? Cucu tuh Om. Cucu, Pupa katanya, kita kena ya Pupa, gitu. Ada yang mati nggak kita? Siapa itu siapa? Si Abang Om? Albira. Abang. Kita ada yang bakal mati nggak Pupa gitu? Comba lagi, iya Pupa mati ya, gitu. Kita bakal mati, gitu-gitu. Tapi ini sebenarnya nggak bisa boleh sampaikan. Nah jadi ya Tuhan gitu. Kok ini anak-anak ini dengan lugasnya. Mulai dari situ, anak kecil begini. Iya kan, yang paling gede itu baru mau 6 tahun November ini. Nah terus anak yang 3 tahun mau 4 tahun nih. 3 tahun ya. Nah jadi si Somba itu kan mau 3 tahun mau ke-4 nih, tapi bulan Juli atau ya? Bulan Juli itu cucu saya nomor 2 4 tahun. Dengan enteng. Dan itu menyemangati saya loh Mi. Bukan saya sedih. Terus saya, kok anak sekecil ini cucu saya, kok dengan ringan mengatakan siapa ya kita bakal mati ya gitu. Berarti masih seru. Saya harus ikut sama mereka gitu. Pemikiran itu, itu bagian dari apa namanya informasi ekspresi yang pada saat itu tegang dan sebagainya. Menjadi satu imajiner saya. Mulai saya tenang lagi nih. Nah terus saya banyak berdialog sama anak saya. Kenapa? Dia juga, aduh anak saya udah gimana, aduh ini saya udah gimana. Mungkin dia lebih itu lagi. Nah terus, Papa udah kok bawain tidur gitu. Nah sampai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat nih, saya masih tetap bagus. Udah dong, Jumat ini. Terus Jumat itu berlangsung, mereka masih kucar-kacir Mi. Anak-anak, cucu terus ini batuk, mulai nambah batuk. Si Ginda sama mantu. Oh iya. Mulai batuk. Tadi kalau anak-anak ingusan, tapi ada batuk dikit, gitu. Terus udah, pokoknya saya singkat itu, saya bundelkan saya ikat aja gitu ya. Sampai Jumat belum kondusif. Istri waktu itu sempet rasanya apa sih, asin ya? Enggak asin Fer. Waduh, gitu. Tapi pas 3 jam kemudian udah dia agak tidur. Satu teman-teman, perbanyak tidur. Wih, ini ada apa nih? Waduh, BG. Mantap nih. Makasih ya BG. Makasih. Wah, dari Cafe 26 nih. Waduh, kita cobain sambilnya ya. Sip. Sambil Om. Oke, kita lanjut ya. Udah. Mi, satu hari. Ya. Saya kena lagi Mi, masih positif.
Istri negatif. Padahal istri ya. Jadi 6. Iya. Ya istri. Terus marah, saya kena marah sama istri saya. Padahal istri yang Padahal saya jagain dia. ya padahal yang awal-awal nih istri yang ada gejalanya. Gejalanya parah. Om yang santai-santai aja. Santai-santai aja. Terus. Terus udah tanggal 6 Januari, 6 nih kan, yang kena nih positif. Istri saya negatif. Mantu saya yang saya anggap ini negatif nih. Cucu saya udah pasti negatif. Terus 7 yang itu si Zaki, si Zaid di swab juga negatif terus. Yang cucu nomor 3. Alhamdulillah gitu. Berarti tinggal yang tinggal positif? Saya sama Ginda. Amanat. Yang cowok-cowok justru nih cowok-cowok. Iya. Saya tadi kan pertama di mana? 31,8. Iya. Saya sampai inget nih. Di tanggal 6 saya masih positif. Tanggal 6 Januari yang swab kedua saya masih positif teman-teman. Aduh, 35. Jadi dari 31 pertama 31,80 naik CT gua value saya naik ke 35,80 90 kalau nggak salah. 35,90. Ginda anak saya yang tadi dari 19 31 menggantikan saya. Cuman signifikan naiknya. Kalau Om cuman iya. Saya yang enggak ini. Coba 4. Iya. Dan tidak lewat toleransi. Kalau misalnya itu 40 kan. Enggak, 38 misalnya. Berarti kan ada toleransi ini. Nah udah. Saya kena marah sama istri saya. Makanya tidur kau kurang. Loh saya bilang saya jagain kau. Saya bilang gitu. Makanya si Pupa ini nggak tidur, nggak ini gitu. Kok Pupa masih aja kan? Ini kritis nih anak 2 ini cucu saya. Kan barengan ya tadinya. Pupa bingung, nak larang kita, ini kita. Pupa masih positif gitu sih ya Albira. Ya udahlah, saya bilang gitu. Udah, jadi tinggal anak saya di 31, swab kedua, tanggal 6-an gitu lah. Terus saya di 35. 35. Ambangnya berapa sih Om? 38 ya? Apa berapa? 38, itu udah aman itu. Tipis-tipis ya berarti tinggal sebenarnya sih 40, tapi itu 38 udah lebih sehat banget. Udah negatif. Saya nggak ada apa-apa. Enggak. 38 tuh udah negatif Om ya? Udah negatif. Ayo. Terus Om. Tapi ini anak saya pada saat vonis pertama terus dapat keterangan menenangkan dokter saya nggak tahu. Nggak reaktif. Terus saya bilang, "Bang, udah." Gitu. Akhirnya tinggal berdua kami. Iya. Nah, tapi saya udah mulai banyak ruang dan sebagainya. Karena saya telepon dokter, waduh syukur alhamdulillah Pak gitu. Tapi jaga terus ya gitu. Oke dok, makan jangan lupa apa semuanya, vitamin apa semuanya. Oke dok, makasih dok. Dokter, makasih doanya semuanya. Iya gitu. Nah terus sudah. Terus berlangsung sampai kan saya lapor lapor ke RT RW. Nah terus dikasihlah surat itu isolasi mandiri rumah safe house lah apalah gitulah apa. Saya lupa itunya ada di sini saya foto. Nah sudah saya mulai ini saya negatifnya tanggal 6, 12 hari sudah itu saya nggak sabar. 12 setelah tanggal 6? Tanggal 6. Ya. Makanya saya 18-nya kalau nggak salah. Saya lupa ya, ntar itu 18 Januari. Saya swab lagi. Yang ketiga berarti. Terus, Pak nggak nunggu ini, ya udahlah, kau udah aman kok gitu. Tapi saya harus buktiin pada teman-teman apa semuanya supaya kita punya ini medical record gitu. Bahwa kita nggak ini gitu dan memastikan bahwa kita nggak lagi apalah gitu. Tanggal 18 saya swab. Nah terus tanggal lupa saya 19 kalau nggak salah. Hasilnya negatif saya. Tanggal 19 tuh. 19. Tapi kebetulan dokter saya di situ ada. Ketemu nggak sengaja gitu. Gimana Pak Dian? Gitu. Udah ini. Udah dok nih yang ketiga saya bilang. Ntar saya pantau loh gitu.
Ya mudah-mudahan negatif ya Pak. Iya, makasih doa dan sebagainya gitu. Bantuannya apa semuanya makasih ya Dok. Iya. Udah. Terus rupanya nggak tahu gimana. Saya telepon dia. Dok, saya udah positif. Iya, saya juga udah hubungin itu. Kayaknya sih udah positif. Sudah negatif. Iya, makasih Pak Dian udah gitu. Saya yang makasih sama dokter juga. Ya enggak. Dokter juga merasa kepengen kita baik. Berkolaborasinya itu baik. Supaya dia juga mempertanggungjawabkan kan ini kayak gitu. Jadi dokter saya bilang, "Terima kasih ya Pak Dian bisa ini corporate sama kita gitu ya itunya." Terus saya bilang, "Ya udahlah Dok, sayang makasih dong," gitu. Nah, udah nih itu pengalaman itu yang saya singkat. Artinya kepada teman-teman, Iya. saya hampir lupa menyapa teman-teman adalah buat inspirasi, ya. Betul. Sehingga kita tenang, ya. Terus kita tidak panik. Panik, betul Om. Nah, sehingga panik itu berbuat ini dan pikiran kita kemana-mana. Nah, itu yang rupanya juga menjadi bagian dari ketahanan fisik kita. Memang Menurun, betul, Om, ya, menurun, iya. menurun Mi. Karena beban dari pikiran, buah pikir yang kemana-mana gitu. Itu juga mengganggu ketahanan tubuh kita. Ya capek, pikiran kan lebih capek dari ini. Daya tahan jadi turun. Betul. Terus padahal untuk ya kan kalau kita tahu COVID ini ya obatnya salah satu, bukan obatnya, salah satu untuk kita keluar dari misalnya udah terkena, ya imun kita mesti naik. Harus. Kalau misalnya kita banyak pikiran mungkin. Oh iya. Imunnya malah mengganggu. Turun, gitu. Jadi ya supaya jangan panik ya Om ya. Jangan panik, berserah diri. Betul. Saya harus berbagi nih. Iya. Ya. Mi, berbagi kepada teman-teman. Sampai saya berdoa Mi. Pada saat saya udah Senin apa semuanya. Tanggal 18 tadi ya, 19 Januari kira-kira. Saya itu negatif. Ya. Terus anak saya habis itu dia itu juga itu. Nah, terus saya panjatkan. Ya Allah, saya bilang gitu, ya Tuhan, saya terima kasih. Telah Kau ajarkan saya, jangan lupa nikmat, jangan lupa bersyukur kepada Tuhan, kepadaku kata Allah. Kenapa? Karena akulah segala dari segala yang ada. Ya gitu. Nah, apakah itu COVID apa tidak? Tapi di situ kita baru dapat hikmah saya. Ini Jaki dengerin Ki, ini ya kita berbagi nih. Teman-teman dengerin. Jadi saya nggak boleh ini ya, harus udah sehat dong ya kan. Nah jadi saya bersyukur ada nikmat syukur yang kelewat. Saya rasa saya lalai bahwa dunia ini sebetulnya nggak usah dikejar-kejar Jaki. Jaki nggak usah dikejar-kejar. Omi, dia Nasri dan lain-lain dan teman-teman sudah ada bagian-bagiannya. Bagian-bagiannya. Nah sekarang bersyukur nggak kita? Kalau kita dapat dunia itu banyak duit banyak ini, kita bersyukur nggak? Nah yang bahaya kayak model kita nih, udah nggak dapet dunia yang wah. Itu masih kejar-kejar terus. Terus nggak bersyukur lagi. Nggak bersyukur lagi, capek udah. Padahal udah ada. Iya. Bayangkan kenapa saya itu? Ya itu tadi 3 generasi satu generasi. Iya. Saya, anak saya, mantu, sama cucu. Udah nggak ada lagi. Iya. Nggak ada lagi. Dan saya nggak punya harta yang besar, yang banyak. Nggak, alhamdulillah. Kenapa? Karena dengan COVID ini mengajarkan saya, bersyukurlah engkau. Jangan pernah kau kejar dunia itu. Karena dunia itu akan datang kepadamu. Kau dapat dunia atau tidak dapat dunia, tetap kepadaku kembalinya. Iya. Cuma itu yang Om dapat. Iya. Saya tadi agak ini, mudah-mudahan tidak terlalu mendramatisir dan itu saya juga tidak mau berlebihan. Bersyukurlah kita terus, bersyukur terus, dan jangan pernah kejar dunia itu. Saya kan waktu itu, saya kan ngomongin dunia, anak, keturunan itu kan dunia.
Ya. Anak dunia itu dunia. Dunia lu, Mi. Waduh, gitu. Nah, terus dengan ringannya lagi cucu saya. Siapa yang mati duluan ya kita ya? Yang mati siapa nih, Pupa? Gitu. Mungkin itu caranya mengingatkan dari semangat lewat si abang. Kok sederhana betul Iya, gitu sederhana. penyampai. Padahal dia nggak tahu ini bahwa ini bahaya. Termasuk kau, Nak, gitu. Termasuk ini kakekmu nih gitu. Papamu, mamamu gitu. Tapi dia dialog yang lepas gitu membuat saya tersadar gitu. Kalau itu saya misalnya di sana kemarin itu beda, makanya nggak boleh berandai-andai. Kenapa? Karena dunia kau nggak usah kejar. Karena kalau begitu kita kejar, kita dengerin dunia, kita berandai-andai. Pantas di dalam agama kita, janganlah engkau berandai-andai, berangan-angan, karena itu nggak ini. Jadi saya rasa itu teman-teman, saya berbagi nanti satu saat. Maaf karena ini pengalaman harus kita bagi buat saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk ketenangan kita, teman-teman, ataupun saudara-saudara, ataupun tetangga yang syukur-syukur karena sekarang rumah sakit juga sudah tambah ini. Betul, Om, betul. Nah, yang terbaik adalah isolasi mandiri. Nah, ada beberapa tahapan-tahapan yang perlu kita ini kan disiplinkan. Karena apa? Jaminkan diri kita dengan obat, vitamin, makan yang cukup, istirahat cukup, dan air cukup. Minum asupan. Pokoknya asupan diperhatikan. Saya rasa itu, Mi. Ya, Om yang berbagi nanti mudah-mudahan ada lagi teman yang bisa ini, yang lebih itu lagi. Karena tadi saya nggak pantas. Kan Omi sehat, alhamdulillah semuanya teman-teman semua sehat. Nah, jadi saya nggak mau berinteraksi yang sendiri karena ada beberapa yang ini gitu. Jadi saya rasa itu teman-teman, dan mudah-mudahan saya sehat, Omi sehat, tim saya sehat, Jaki sehat, dan semua sehat. Teman-teman juga sehat, saudara-saudara kita sehat, dan tetangga-tetangga teman-teman share ini semua, bagikan. Mudah-mudahan pengetahuan yang sepintas begini ini menjadi bagian dari ini. Tapi jangan lupa, ingatlah, jika kita sehat, kita jaga disiplin. Tetap pakai masker, jaga jarak. Tetap sekarang pandemi masih karena vaksin belum semuanya. Belum. Ya, kalau ada vaksin mudah-mudahan bertambah ini. Tidak, kan sekarang lebar, Mi. Lebar banget, Mi. Nah, ini mudah-mudahan terus vaksin kita mendapatkan ini gitu. Jadi ini pandemi itu gitu. Secara teknis saya nggak bisa ungkapin lebih ini, tapi kira-kira gitu. Oke teman-teman, terima kasih. Mudah-mudahan kami juga dapat memberikan lagi konten-konten yang itu ya, Mi ya. Betul, kita makin sehat, makin sehat, dan teman-teman yang mau kita datengin juga makin udah sehat. Betul. Jadi kita doa juga semoga ya pandemi ini cepat berlalu ya, Om ya. Iya. Kita bisa ngumpul-ngumpul lagi, bisa bikin konten-konten lagi. Nah, mudah-mudahan narasumber yang berikutnya juga jangan takut ya sama kita ya. Kita udah nonton ini, udah sehat, bismillah udah sehat. Ya. Ya, oke teman-teman. Ya, saya Dian Asri. Saya Omi. Omi kreatif saya, terus Jaki kameramen. Jaki sebentar dong, Jaki sini Jak. Jak sebentar, Jak masuk ke sini, Jak. Jak sini, Jak, biar adil dong, biar benar informasinya. Buka dong saya. Oh, buka. Oke, nah ini Jaki, duduk dong. Oke. Ini tim kreatif saya, ini kameramen saya, ini kreatif saya, ini Dian Asri. Saya Dian Asri mendoakan kita sehat semua dan teman-teman share ini kemana-mana. Apa juga narasumber kita jangan kita takut juga. Jangan, udah sehat belum nih, COVID udah ini belum gitu. Iya, jangan. Karena kita ada buktinya sebenarnya. Iya. Ya bisa dilihat sendiri Om, udah Om Dian sudah seger lagi tuh. Seger lagi tapi tambah 7 kilo. 7 kilo. 7 kilo, sekarang 8 kilo. Jadi dari 78 sekarang 86. Waduh. 8 kilo. Isolasi tuh. Jadi ini perut, kamu tadi udah sini. Itu perut Om tuh, awas dong gitu. Iya bener Om. Nah, jadi mesti begini tadi mestinya kan gitu, jadi nggak kelihatan. Oke teman-teman, ya karena kami sudah lama dan kangen ya. Kangen gak Ki? Kangen banget Om. Omi kangen gak? 2 bulan, hampir 2 bulan kita vakum. Ya, Alhamdulillah mudah-mudahan ya. Beres semua. Nah, mudah-mudahan kita
banyak itu bisa misalnya insya Allah 2 minggu lagi kita mungkin lebih intens lagi nantinya. Iya. Oke. Ya. Halo teman-teman, jangan lupa Like, komen, and subscribe. Subscribe dan jangan lupa tekan loncengnya, notifikasinya supaya terus menerus dan bantu share. Oke. Share kepada teman-teman supaya kita terus bisa Berkarya lah. berkarya. Oke, bye bye. Assalamualaikum.